Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Semut setan menelan batu. Pegunungan jiwa kematian terletak di wilayah barat laut Central Plains. Tempat ini juga bisa dianggap sebagai salah satu tempat yang lebih berbahaya di Central Plains. Dikabarkan bahwa banyak pertempuran besar telah terjadi di tempat ini sejak lama. Sejumlah kerangka yang tidak diketahui terkubur di bawah tanah pegunungan. Selain itu, karena tempat ini memiliki ki dingin alami yang sangat padat, hal itu mengakibatkan pegunungan ini tertutup kabut dingin sepanjang tahun. Kekuatan spiritual seseorang bahkan akan terpengaruh jauh di dalam kabut dingin semacam ini. Orang yang sembrono bahkan mungkin terjebak sampai mati di dalam pegunungan ini. Pegunungan jiwa kematian tidak terlalu jauh dari daerah Pil. Dengan kecepatan kelompok Xiaoyan, mereka dapat mencapainya dalam waktu sekitar 5 hari. Setelah memulai perjalanan mereka, kelompok Xiaoyan tidak banyak berhenti di sepanjang jalan. Mereka pada dasarnya melanjutkan perjalanan sepanjang malam dan siang. Di bawah kegilaan ini, kelompok itu sudah merasakan suhu di sekitarnya mulai turun dengan cepat pada sore hari di hari keempat. Apakah kita akan segera tiba? Xiaoyan menggengket kepalanya. Matanya menatap ke skivi kekejauhan. Ada garis besar pegunungan di sana. Namun, bagian luar pegunungan itu tertutup lapisan kabut sedingin es. Wajah tegang Xiaoyan sedikit rileks saat dia melihat pegunungan, yang tampak sedikit menyeramkan di bawah penutup kabut dingin. Mereka akhirnya mencapai pegunungan jiwa kematian. Dengan target mereka dalam jarak dekat, Xiaoyan melambaikan tangannya dan perlahan mendarat menuju puncak gunung dalam pegunungan. Kami telah sampai di pegunungan jiwa kematian. Namun, setiap orang harus sedikit memulihkan diri dulu. Perjalanan selama periode waktu ini tidaklah mudah. Xiaoyan mendarat di puncak gunung. Dia memandang Little Fairy Doctor dan yang lainnya, yang mengikuti dari belakang, dan berkata sambil tersenyum. Ziyan segera duduk di rumput di bawah setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Wajah cantiknya dipenuhi dengan kepahitan. Perjalanan beberapa hari ini benar-benar akan merenggut nyawa kecilnya. Apakah ini pegunungan jiwa kematian? Dokter peri kecil mengangkat matanya dan melihat pegunungan di kejauhan yang tertutup oleh kabut dingin. Dia dengan lembut bertanya, bisakah kita langsung terbang ke dalamnya? Tidak. Kabut dingin di luar masih baik-baik saja. Namun, semakin jauh seseorang menjelajahinya, semakin padat jadinya. Jika kita akhirnya kehilangan arah pada saat itu, kita akan tersesat di dalam. Selain itu, kabut dingin itu memiliki cukup banyak magical beast yang misterius. Akan sangat mudah bagi kita untuk disergap. Feng Zunze melihat ke kejauhan dan menjawab. Selain itu, pegunungan jiwa kematian ini memiliki aula cabang dari Hall of Souls. Tidak ada yang dapat menjamin bahwa mereka tidak memiliki tindakan pencegahan defensif di sini. Sangat mudah untuk ditemukan jika kita menerjang dari langit. Dalam hal keakraban Central Plains, kemungkinan tidak ada orang lain yang hadir dapat dibandingkan dengan Feng Zunze. Selain itu, dia juga sangat berpengalaman dan jauh lebih baik daripada Xiaoyan dan yang lainnya dalam aspek ini. Karenanya, tidak ada yang meragukan kata-katanya. Mereka semua malah mengangguk. Musim saat ini bisa dianggap sebagai waktu ketika kabut dingin pegunungan jiwa-jiwa kematian berada pada titik terpadatnya. Namun, kami tidak punya waktu menunggu hingga kabut dingin menipis. Oleh karena itu, kita hanya bisa masuk dengan kabut ini. Feng Zunze sedikit menyipitkan matanya. Tatapannya menyapu pegunungan jiwa kematian saat dia berkata, ada beberapa sekte dan faksi yang lebih kecil di sekitar pegunungan jiwa kematian. Dari apa yang saya tahu, sebagian besar faksi ini dikendalikan oleh Hall of Souls. Oleh karena itu, kita tidak boleh membiarkan siapapun menemukan jejak kita saat kita masuk. Jika seseorang sayangnya melihat kita. Serakan Pedako. Tai Jian Zunze di samping berbicara dengan suara serak. Feng Zunze menggenggak pelan. Operasi mereka ini sangat penting. Siapapun yang akhirnya menabrak mereka hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak beruntung. Semua orang memulihkan diri selama sekitar setengah jam di puncak gunung. Setelah itu, mereka berdiri di Usion.
Mereka saling memandang dan bisa melihat keseriusan di mata pihak lain. Kekuatan Hall of Souls adalah sesuatu yang semua orang yang hadir jelas sadari. Bukan hal yang mudah untuk menyelamatkan seseorang dari tangan mereka. Jika operasi ini gagal, kemungkinan kami tidak akan lagi memiliki peluang seperti itu di masa depan. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, kita harus menyelamatkan Yao Chen kali ini. Feng Zunze memiliki wajah muram saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Semua orang mengangguk dengan lembut setelah mendengar ini. Setiap orang harus tetap dekat setelah memasuki pegunungan. Hati-hati. Ayo pergi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Feng Zunze memimpin untuk bergerak. Ia menjadi seperti burung besar yang meluncur turun dari puncak gunung. Setelah itu, dia bergegas ke hutan luas yang tertutup kabut dingin. Xiao Yan dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Kabut putih menutupi keseluruhan pandangan seseorang di dalam hutan yang diliputi oleh kabut dingin. Jarak pandang sangat rendah di lingkungan seperti ini. Bahkan jika seseorang menggunakan persepsi spiritual seseorang, seseorang hanya bisa merasakan area dalam jarak 100 meter atau lebih. Tidak mungkin untuk memperpanjang lebih jauh. Swoosh-swoosh. Gelombang raungan monster rendah dan dalam yang sesekali terdengar di dalam hutan yang tertutup kabut putih tiba-tiba memiliki suara angin kencang yang muncul. Seketika, sepasang monyet lincah seperti sosok menerobos kabut dingin. Mereka bergegas maju dan dengan cepat menuju ke daerah pegunungan yang dalam. Saat mereka masuk lebih dalam ke pegunungan, Xiao Yan dan yang lainnya juga secara bertahap bertemu dengan beberapa masalah. Ukuran pegunungan jiwa kematian sangat besar. Selain itu, kabut dingin menyelimuti tempat itu. Tidak mudah menemukan lokasi aula jiwa dari dalamnya. Peta yang diberikan Xuan Kongzi pada mereka awalnya berguna. Namun, saat mereka menjelajah lebih jauh ke pegunungan, penggunaannya menjadi semakin berkurang. Pada akhirnya, kelompok Xiao Yan hanya bisa mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk mencari tempat ini secara bertahap. Dengan maju dan mencari dengan cara ini, kecepatan mereka secara alami berkurang. Apalagi hal yang sangat membuat seseorang merasa tertekan adalah efek yang didapat tidak besar. Musim ini adalah ketika kabut dingin pegunungan jiwa kematian sedang berbicara. Beberapa indikator di peta juga dihancurkan oleh kabut dingin ini. Sepertinya Xuan Kongzi dan yang lainnya tidak mengharapkan ini. Setelah maju dan mencari jangka waktu tertentu, Feng Zunze memperhatikan kabut dingin di sekitar mereka secara bertahap menjadi gelap. Dia tanpa sadar sedikit mengernyit dan dengan lembut berkata, "Malam akan segera tiba. Kami tidak bisa melanjutkan perjalanan." Binatang ajaib di pegunungan jiwa kematian sangat ganas di malam hari. Selain itu, mereka seperti belatung di tulang seseorang dan sangat sulit untuk dihilangkan. Jika ada gerakan yang tidak biasa yang tercipta, itu tidak hanya akan mengganggu magical beast lainnya tapi kemungkinan juga akan menarik perhatian para ahli dari Hall of Souls. Xiao Yan ragu sejenak setelah mendengar ini tapi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Pengalaman Feng Zunze jauh dari apa yang bisa dia bandingkan. Benar-benar tepat untuk mendengarkan dia. Feng Zunze memberi isyarat tangan kepada Tai Jian Zunze ketika dia melihat bahwa tidak ada yang keberatan. Yang terakhir mengangguk dan mengayunkan tangannya. Beberapa benda hitam bergegas keluar dan terbang ke kejauhan. Ini adalah bangku dari beberapa magical beast peringkat tinggi. Ia mampu menghentikan beberapa magical beast mengganggu kita. Setiap orang harus istirahat malam ini. Kami akan melanjutkan pencarian besok. Aula cabang Hall of Souls pasti akan cukup besar. Meskipun pegunungan ini sangat luas, hanya masalah waktu sebelum kami menemukannya. Feng Zunze dengan lembut menghibur. Xiao Yan tergetir. Hatinya sedikit tertekan. Saat ini, mereka sepenuhnya siap tetapi mereka tidak dapat menemukan jalan mereka setelah tiba di lokasi. Ini benar-benar sedikit lucu. Meskipun Xiao Yan merasa tertekan di dalam hatinya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia duduk di dahan pohon dan perlahan menutup matanya. Orang lain, yang telah bepergian begitu lama, juga menutup mata dan istirahat sebentar. Malam pegunungan jiwa kematian sangat gelap dan sejuk. Berbagai lolongan bergema di dalam pegunungan. Ini menyebabkan seseorang merasa pori-porinya berdiri. Raungan binatang bergema selama lebih dari setengah malam di dalam pegunungan sebelum secara bertahap menghilang. Tepat ketika semua orang akan menghela nafas lega,
mereka tiba-tiba mendengar suara terseret dikirim dari kejauhan. Feng Zunzhe, yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba membukanya saat suara ini muncul. Matanya menyapu kabut putih di kejauhan. Setelah itu, wajahnya berubah sedikit saat dia berseru, ini buruk. Ini koloni semut penelan batu? Setelah mendengar seruan dari Feng Zunzhe, ekspresi Xiao Yan, Tai Jian dan yang lainnya juga sedikit berubah. Koloni semut penelan batu. Itu adalah jenis binatang ajaib yang sangat menakutkan di dalam pegunungan jiwa kematian. Ini bukan karena kekuatan mereka tetapi karena mereka memiliki jumlah yang menakutkan yang bisa mencapai puluhan juta. Reputasi sengit dari pegunungan jiwa kematian sebagian karena kabut dingin. Namun, sebagian besar karena pegunungan jiwa kematian ini memiliki sejenis binatang ajaib. Jenis binatang ajaib ini adalah semut setan yang menelan batu. Semut setan penelan batu ini tidak memiliki peringkat tinggi. Mereka hanya peringkat 3 atau 4. Namun, aspek yang menakutkan dari mereka adalah jumlah mereka. Gelombang semut yang menakutkan yang berjumlah puluhan juta ini akan menyerbu dari segala arah. Bahkan Magical Beast peringkat 8 hanya bisa bersembunyi sementara. Selain itu, semut setan penelan batu jenis ini bisa menelan daging dan darah yang menghalangi mereka. Dimanapun di dalam pegunungan jiwa kematian di mana gelombang semut setan menelan batu lewat akan ditutupi dengan tulang-tulang padat berwarna putih. Bahkan tidak mungkin menemukan jejak darah. Setiap ahli yang secara tidak sengaja memasuki pegunungan dan bertemu dengan koloni semut semacam ini tidak akan berbeda dengan kematian yang pasti. Jika bukan karena semut setan penelan batu ini hanya bisa ada di dalam kabut dingin, kemungkinan tidak ada yang berani hidup di luar pegunungan ini. Alasan bahwa reputasi sengit pegunungan jiwa kematian secara bertahap akan menyebar selama bertahun-tahun ini sebagian besar dikreditkan ke koloni semut yang menakutkan ini. Kelompok Xiao Yan tidak pernah menyangka bahwa mereka akan sangat tidak beruntung. Mereka telah bertemu dengan hal yang merepotkan ini tepat setelah memasuki pegunungan jiwa kematian. Bersiaplah untuk mundur. Jangan bertabrakan langsung dengan hal-hal sialan ini. Feng Zunzhe dengan cepat bangkit dan berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan dan yang lainnya tidak berani meremehkan situasi saat melihat ekspresi serius Feng Zunzhe. Mereka buru-buru bangun dan bersiap untuk mundur ketika sesosok tubuh kecil yang cantik tiba-tiba turun dari pohon. Setelah itu, dia menyerbu ke dalam hutan yang tertutup kabut dingin. Ekspresi Feng Zunzhe berubah drastis saat melihat aksi Ziyan ini. Dia tanpa sadar berteriak, "Apa yang gadis ini lakukan? Apakah dia mencari kematian? Kalian semua harus pergi dulu. Aku akan menyelamatkannya." Tunggu, suara semut telah terhenti, alis dokter peri kecil vertikal saat dia tiba-tiba berkata. Feng Zunzhe dan yang lainnya juga kaget saat mendengar ini. Mereka mendengarkan dengan cermat dan benar-benar menyadari bahwa suara seretan, yang membuat hati seseorang dingin, telah hilang sama sekali. Ini. Tepat ketika Feng Zunzhe dan yang lainnya memiliki ekspresi tertegun, sesosok kecil yang cantik keluar dari kabut dingin tanpa terluka. Setelah itu, orang yang muncul di pohon adalah Ziyan, yang baru saja kabur sendiri sebelumnya. Pada saat ini, semut besar bersayap 8 besar berwarna emas setengah kaki ada di bahunya. Ratu semut penelan batu? Ekspresi Feng Zunzhe dan Tai Jian Zunzhe segera berubah sedikit ketika mereka melihat semut besar bersayap 8 berwarna emas. Ziyan hanya tertawa menghadapi perubahan ekspresi kelompok Feng Zunzhe yang drastis. Ayo pergi. Orang besar ini tahu di mana Hall of Souls berada. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.